Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Tanpa terasa kita memasuki bulan September, yaitu apa? Ini, bulan Kitab Suci Nasional. Ya, untuk renungan yang pertama, ya, tema besar kita seluruhnya itu Yesus sahabat kita. Nah, renungan yang pertama, Yesus sahabatku saat aku dalam kesulitan besar. Ya, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari yang terkasih, ya, Yesus memerintahkan muridnya naik ke perahu ke seberang, ya. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, lanjut di dalam perjalanan dengan perahu para murid. Ya. Nah, Yesus naik ke atas bukit. Ya, jadi murid-murid pergi sendiri dengan perahu. Yesus berdoa seorang diri di atas bukit. Nah, ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di situ. Nah, setelah perahu para murid itu berjalan beberapa mil, ya, perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, ini gambarannya ya, gereja itu kan bagai bahtera, gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Nah, gereja pun mengalami seperti itu, saudara-saudariku, ya, diombang-ambingkan gelombang, ya. Tetapi percayalah, bersama Yesus akan sampai kepada tujuan. Nah, tidak hanya gereja, ya, pengertian kita tadi bisa diartikan kita adalah gereja, ya, keluarga dalam kelompok kecil itu juga gereja, ya. Namun juga bisa saja saudara-saudari secara pribadi mengalami kehidupan seperti ini. Ya, suasana yang sebelumnya itu kita kira tenang, ya, tiba-tiba gelombang datang. Dan kita terombang-ambing dalam kebingungan. Karena apa? Angin bertiup terus. Kok nggak ada henti-hentinya atau tiupan angin ini? Gitu. Ya, saudara-saudari juga bisa saja mengalami itu di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi, di lingkungan atau di gereja. Ya, saat ini, ya, bahkan sebagai umat manusia di seluruh dunia, boleh dikatakan juga sedang mengalami gelombang besar ini. Gelombang apa? Gelombang virus corona. Ya. Reda, setelah itu naik lagi, reda, naik lagi. Ya, beberapa dari keluarga-keluarga, anggota keluarga kita juga ada yang terkena, bahkan sebagian menjadi korban keganasan COVID-19 sampai meninggal. Itulah gelombang yang sedang kita alami. Jam 3 malam datanglah Yesus. Jam 3 malam, ya. Jadi ketika gelombang ini menerpa, itu suasana gelap, suasana memang mencekam, ya. Cobalah tengah malam, ya. Dan ini adalah peristiwa sekian ribu tahun yang lalu, ya, 2000 tahun yang lalu. Ya, penerangan belum memakai genset. Jangan dipikir seperti kapal zaman ini. Ini jam 3 malam. Ya. Yesus hadir. Saat suasana seperti ini, saat murid-murid mengalami gelombang yang luar biasa, Yesus hadir. Kehadirannya seperti apa? Dan kehadirannya pun agak aneh dan luar biasa, yaitu apa? Berjalan di atas air. Ini tidak biasa, ya. Mestinya dia datang menyusul dengan perahu, tetapi ternyata berjalan di atas air. Ya, ini kita lihat ya di dalam gambar ini Yesus berjalan di atas air.
Ini mungkin gambar Simon Petrus yang ingin ikut-ikut. Nah, ketika murid melihat, ya, terkejut, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, sebenarnya apa yang dialami oleh para murid ini bisa dipahami. Ya, mengapa demikian? Ya, mereka takut pantas ya, karena ini jam 3 malam, ya kan? Dan belum pernah ada kejadian ada orang bisa berjalan di atas air, ya, lebih-lebih suasana yang sedang mencekam, yaitu gelombang dahsyat menerpa perahu mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, coba kita lihat ya, di dalam suasana yang sedang mencekam itu Yesus hadir dengan berjalan di atas air, ya. Meskipun sambutan para murid menjadi sedikit agak aneh dan mengira Yesus kok dikira hantu. Yesus segera, ya, berkata kepada mereka, segera. Ya, Yesus tidak menunda-nunda, ya, segera. Ya, tenanglah. Ya. Aku ini, jangan takut. Nah, ini sapaan yang khas. Ya, di dalam Alkitab, ya, khususnya Yesus selalu menenangkan murid-muridnya dengan sapaan ini. Aku ini, ya. Jangan takut, tenang toh, tenang. Ya. Bukan yang lain, ini Yesus yang engkau kenal itu. Apa yang terjadi saudara-saudari setelah Yesus mengatakan itu? Petrus malah berseru, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu. Petrus ini selalu ingin mencoba-coba, ya, karena dia dekat dengan Yesus. Ya. Apakah permintaan yang aneh ini dikabulkan atau tidak? Kata Yesus, ayo datang sini. Petrus turun dari perahu. Ya. Suasana gelombang besar, turun dari perahu dan mencoba-coba berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, tetapi Petrus ini bukan Yesus ya. Ketika tiupan angin itu menerpa dia, takutlah ia dan mulai tenggelam. Loh, tadinya berarti sudah sempat berjalan ya kan? Tetapi karena dia takut, mulai tenggelam. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Apa reaksi Yesus ya? Jadi dalam keadaan apapun, Yesus selalu dimintai tolong. Yesus menjadi sahabat orang yang sedang mengalami suasana seperti ini, ya, mengalami badai kehidupan sebagai pribadi di dalam kehidupan kita maupun di dalam gereja. Gereja bagai bahtera. Ya, gereja dari tahun ke tahun mengalami penganiayaan, ya. Tetapi sampai sekarang ternyata gereja tetap eksis. Ribuan orang telah terbunuh sebagai martir, ya, dan mereka hidup sebagai orang suci. Ya, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara-saudariku, kalau saudara-saudari di dalam keluarga atau pribadi sedang mengalami badai gelombang besar, ya jangan lari kemana-mana. Katanya ada orang yang ngerjain dia, wah, dengan roh jahat, tetapi dia mencoba membalikkan keadaan itu, pergi ke dukun juga. Apa bedanya antara orang ini dengan orang yang ngerjain? Sama-sama, ya, sama-sama iblis itu yang bekerja. Mintalah toh kepada Tuhan ini. Seperti contohnya ini Petrus, ya. Meskipun Petrus itu sempat mengalami ketakutan, ya, tetapi dengan jelas, ya, permohonan pertolongan itu kepada siapa? Kepada Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Segera, ya, ini segera lagi, ya kan? Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei kau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sudah jelas, datanglah, mari berjalan di atas air bersama aku."
datanglah. Kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau kurang percaya? Ya. Jadi lihat saudara-saudari ya, ketika Tuhan dimintai, Tuhan tolonglah aku, disebut segera. Ini penting ini ya, kita mau minta tolong kepada Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Segera mengulurkan tangan. Itu artinya Yesus segera menolong tanpa menunda-nunda. Nah, tetapi apa yang harus ada supaya Yesus tidak menunda? Harus percaya, harus yakin. Ya, nyatanya ketika Petrus mulai takut dan kurang percaya, dia mulai tenggelam. Dalam keadaan seperti itu dia percaya lagi kepada Yesus. Tuhan tolonglah aku. Ya, inilah gelombang kehidupan manusia. Kadang percaya kepada Yesus, kalau sudah tenang seperti enggak percaya lagi, percaya tidak percaya, percaya tidak percaya, ya, seperti itu. Mengapa engkau bimbang? Nah, setelah ditegur seperti itu, akhirnya angin mulai reda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka yakinlah ya, kita punya Yesus yang siap menolong. Ya, kita punya sahabat, seorang Yesus yang selalu dekat dengan kita. Ini loh, segera tanpa menunda mengulurkan tangan, tanpa menunda memberi pertolongan. Tetapi masalahnya, adakah kita percaya penuh kepada Yesus ataukah kita tetap bimbang? Saudara-saudariku yang terkasih, selamat merenungkan. Ingat ya, ini bulan kitab suci. Ya, jangan malas untuk baca kitab suci. Kalau ada kesulitan, Yesus menolong. Tuhan Yesus memberkati. Berkat dalam. Mohon bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.